Berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah komentar di beberapa video saya, karena sudah masuk banyak sekali komentar, entah itu video-video yang lama ataupun yang baru. Banyak sekali komentar, terima kasih Sir. Setelah nonton video-video Sir di YouTube ataupun ikut kelas di e-course, saya sudah keterima di Amerika, di Australia, di Malaysia, ada yang di Thailand. Saya sungguh sangat senang sekali. Kenapa? Karena bisa jadi testimoni yang Anda tulis di komentar, baik itu di WA admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris ataupun yang ada di YouTube, itu bisa menginspirasi, bisa memicu orang lain untuk lebih semangat untuk belajar, sehingga mereka juga bisa goal seperti yang Anda rasakan pada hari ini. Maka dari itu silahkan Anda komen positif, Anda bisa share video ini kepada banyak orang. Semoga mereka juga bisa belajar dan mereka bisa mendapatkan beasiswa. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas materi selanjutnya. Di video kali ini saya akan membahas strategi atau trik bagaimana cara mengerjakan soal listening. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di listening di sini Anda harus tahu bahwa listening ini adalah tes di bagian pertama. Tes di bagian pertama, listening di situ ada tiga bagian. Ada tiga bagian. Yang bagian pertama atau part A di sini Anda akan bertemu dengan short conversation. Percakapan antara dua orang langsung ditanya oleh narator. Nah, di sini Anda perlu strategi. Di sini Anda perlu trik. Kenapa? Karena Anda harus dengan cepat dan tepat untuk menentukan jawaban yang tepat yang mana. 30 soal ini Anda tidak perlu untuk menghafalkan isi percakapannya. Anda cuma harus paham respon pada pembicara keduanya, maksudnya bagaimana. Yang kedua adalah long conversation. Long conversation ini percakapannya agak sedikit panjang. Ketika sudah ada percakapan yang panjang baru ditanyakan. Dan yang terakhir di situ ada talk atau lecturing. Proses talk atau lecturing di situ ada seorang ahli, baik itu seorang praktisi ataupun seorang dosen, di mana dia menyampaikan kuliah, kemudian Anda disuruh mengerjakan atau mencocokkan pilihan ganda dengan materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Lah, biasanya di listening itu ada 50 soal. Jadi soalnya ada 50, di mana di short conversation di situ ada 30 soal. Di part B atau long conversation di situ ada 8 soal. Terus yang terakhir di situ di part C atau talk atau lecturing, di situ ada talk atau lecturing tadi yang saya jelaskan, bahwasanya ada seorang ahli, pakar atau dosen menyampaikan kuliah. Nanti topiknya bisa tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang bahasa dan lain sebagainya. Di situ ada 12 soal. Jadi totalnya 50 soal dan waktu yang dihabiskan kurang lebih 40 menit. Jadi waktu yang dihabiskan adalah 40 menit. Dan tips dari saya yang perlu Anda harus catat di sini. Di sini juga saya tulis di buku Belajar Listening TOEFL dari nol, bahwasanya ketika kebetulan, ya mungkin ini tidak kita inginkan, tapi hal ini bisa jadi terjadi, Anda terlambat. Bisa jadi Anda waktu berangkat, ban Anda bocor, sehingga yang terjadi Anda ke tempat tujuan terlambat. Saran saya, jangan biarkan lembar jawaban Anda dalam keadaan kosong. Kenapa? Karena kalau Anda biarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong, 100% salah. Tapi kalau Anda isi, mungkin karena Anda terlambat kurang lebih 5 menit terlambat mengikuti tes, Anda tidak bisa mengikuti
pertanyaan 1 sampai nomor 10 mungkin ya. 1 sampai nomor 10 mungkin Anda tidak bisa mengikuti karena Anda terlambat tadi. 10 soal itu Anda berdoa, Anda pilih, entah itu Anda pilih A, B, C, atau D. Pokoknya isi saja. Karena kalau Anda isi, kemungkinan benarnya 25%. Tapi kalau tidak Anda isi, 100% salah. Kenapa? Karena tidak ada sistem pengurangan dalam TOEFL. Dan Anda harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena jeda waktu antara soal 1 dan soal selanjutnya, 1 dengan nomor 2, 2 dengan nomor 3, 3 dengan nomor 4, jedanya di sini adalah sekitar 12 detik. 12 detik ini Anda gunakan untuk menentukan jawaban plus untuk membaca pilihan ganda selanjutnya. Jadi ketika audionya berjalan, Anda sudah punya gambaran karena Anda sudah membaca pilihan gandanya. Anda harus punya kemampuan high speed reading untuk membaca pilihan gandanya. Nah, seperti itu ya. Ini gambaran trik untuk Anda sebelum saya bahas latihan di sini, karena ini sangat penting. Anda takut Anda tidak isi sama dengan 100% salah. Anda terlambat, tetap Anda isi. Anda berdoa semoga pulpen Anda bisa berjalan dengan tepat sesuai dengan pilihan ganda yang diinginkan oleh pembuat soal. Anda bisa benar. Taruhlah Anda terlambat 10 menit, Anda kehilangan 10 soal atau 15 soal. Dari 15 soal Anda isi semuanya, ada 5 soal yang benar, lumayan. Tapi kalau tidak Anda isi 15 soal tersebut salah karena tidak ada sistem pengurangan dalam TOEFL. Oke, seperti itu. Itu untuk gambaran ya. Saya harus ngasih gambaran ini kepada Anda karena Anda harus tahu itu. Dan saran saya, Anda jangan sampai terlambat. Ya, Anda jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti konsentrasi Anda hilang. Kemampuan Anda jadi hilang karena apa? Anda gugup. Kalau Anda nggak gugup, Anda bisa konsentrasi dengan baik. Maka saran saya Anda harus datang 30 menit sebelum tes dimulai. Anda siapkan peralatannya, peralatan perangnya, pensilnya Anda siapkan, penghapusnya, rautannya Anda siapkan. Anda harus tahu tempat duduknya di mana, supaya nanti datang langsung duduk, Anda tarik napas, relax, nyantai supaya Anda bisa mendengarkan listening dengan baik. Nah, itu gambaran awalnya. Untuk sekarang kita langsung masuk ke strategi listening atau listening strategies. Sebenarnya listening ada strateginya. Kebanyakan teman-teman tidak menguasai strateginya, hanya mengandalkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Bisa bahasa Inggris itu bagus, tapi kalau Anda nggak bisa strateginya, Anda akan gelagap-gelagap. Bahasa Jawa saya gelagap-gelagap ketika Anda mengikuti TOEFL. Kenapa? Pengalaman pribadi. Dengan PD lulusan terbaik waktu di S1 tes langsung TOEFL. nggak ngerti strateginya, ternyata yuk hanya di bawah 500 pada pertama kalinya. 470 atau 480 lupa saya. Ya hanya mengandalkan kemampuannya. Setelah itu loh, kenapa kok skor saya cuma 480? Saya beli banyak buku TOEFL, ternyata ada strateginya. Dan strategi-strategi itu saya kumpulkan. Akhirnya saya masukkan ke buku-buku saya. Ada belajar listening TOEFL dari nol, konsep belajar TOEFL dari nol, dan buku-buku saya yang lainnya. Kenapa? Ternyata gagal itu baik. Gagal itu supaya saya tidak sombong dan saya harus belajar lagi. Karena kegagalan itu saya harus belajar lagi, saya harus kupas strategi-strateginya, trik-triknya, sehingga dari kegagalan tersebut saya bisa membuat buku dan e-course yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Jadi melihat kegagalan ini adalah sebagai sebuah cara untuk meraih sebuah kesuksesan dan bisa diajarkan kepada orang lain supaya orang lain tidak mengulangi kegagalan yang saya lakukan. Oke, kemudian saya langsung bahas ya. Man, ini adalah short conversation, percakapan antara dua orang, laki-laki sama perempuan, langsung ditanyakan oleh narator. Man menyebutkan di sini, mengatakan, is Professor Nash a good lecturer? Ini bukan lecture ini ya, harusnya lecturer, kurang R. Kenapa? Karena dosen. Seorang dosen yang bagus, kalau lecture itu mata kuliah yang bagus, kan enggak. Ini kan yang ditanyakan adalah Profesor Nash. Apakah Profesor Nash itu adalah seorang dosen yang bagus? Terus woman merespon, he doesn't speak very loudly. Dia tidak berbicara dengan keras. Dia tidak berbicara dengan
dengan sangat keras. Nah, ini kata kuncinya adalah, sebentar, harus ngambil spidol dulu. He doesn't speak very loudly. Nah, di sini adalah doesn't speak, tidak berbicara dengan sangat keras. Ini berarti adalah bentuk negatif. Ini adalah bentuk negatif. Biasanya kalau bentuk negatif, nanti responnya adalah positif. Seperti itu, biasanya polanya seperti itu. Bentuk restatement-nya. Nah, ini adalah bentuk restatement. Nah, restatement atau membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Tidak mahal, contohnya, tidak mahal sama dengan murah. Nah, tidak mahal sama dengan murah. Nah, biasanya di TOEFL seperti ini, Anda harus tahu. Anda harus tahu pola-polanya. Nah, di situ sudah saya tulis semuanya di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol. Jadi, tidak mahal sama dengan murah. Tidak pinter sama dengan bodoh. Nah, biasanya seperti itu. Jadi, dia Profesor ini reverse-nya ke Profesor Nash. Ya, dia tidak berbicara dengan sangat keras. Berarti dia berbicara dengan sangat pelan atau lembutnya. But otherwise, he is great. Tapi jika tidak, artinya dia itu dosen yang great, luar biasa. Cuma masalahnya dia tidak bisa berbicara dengan keras itu. Jadi harus menggunakan mikrofon. Kalau di kampus biasanya harus pakai mikrofon. Tapi kalau saya biasanya nggak pakai mikrofon karena suaranya sudah keras. Kalau kapasitas 20 orang nggak perlu pakai mikrofon. Kalau 40 orang baru pakai mikrofon. Oke, he doesn't speak very loudly. Dia tidak berbicara dengan sangat keras. Artinya dia berbicara dengan sangat pelan. Berarti sangat pelan. Tidak berbicara dengan keras. Dengan sangat keras berarti berbicara dengan pelan. Jika tidak, dia itu adalah seorang dosen yang luar biasa. Narator menanyakan, what does the woman say about Professor Nash? Jadi apa yang perempuan itu maksud tentang Profesor Nash? Apa maksudnya perempuan? Nah, di sini yang ditanyakan adalah perempuan. Maksud say ini katakan atau Anda maksud atau Anda katakan tentang Profesor Nash. Maksudmu tentang Profesor Nash itu bagaimana? Lah, di sini adalah woman. Woman adalah respon speaker kedua. Lah, kebanyakan di TOEFL itu adalah mempertanyakan tentang respon speaker kedua. Pertanyaannya, kenapa harus respon speaker kedua? Karena tujuan dari TOEFL ini adalah untuk menguji pemahaman Anda. Dengan respon seperti ini, kira-kira Anda paham tidak? Lah, Anda biasanya diuji untuk memahami respon speaker keduanya. Dengan respon seperti ini, maksudnya apa sih? Oke, berarti respon speaker kedua berarti perempuan, the woman. What does the woman say about Professor Nash? Di situ perempuan mengatakan dia itu tidak berbicara dengan sangat keras gitu. Berarti dia berbicara dengan apa? Dengan pelan itu. Artinya suaranya tidak keras tapi pelan suaranya. Mungkin butuh mikrofon. Oke, jawaban yang A. She can see him very clearly. Dia bisa melihat. Dia perempuan bisa melihat him-nya kembali Profesor Nash very clearly, dengan sangat jelas. Ini salah. Kenapa? Ini kaitannya dengan suara, bukan dengan visual ya. Masalahnya Profesor Nash itu tidak bisa berbicara dengan keras. Oke, he speaks loudly, berarti dia berbicara dengan keras. Itu berarti salah. Kenapa? Karena jawaban yang diharapkan adalah bicaranya dengan pelan. Jawaban yang C, he's very soft spoken. Dia berbicara dengan sangat lembut atau dengan sangat pelan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Yang perlu Anda catat di sini adalah yang pertama. Biasanya di soal short conversation, pertanyaannya itu ada pada respon pembicara kedua. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menguji pemahaman Anda. Pertama itu. Yang kedua, Anda harus tahu bahwasanya apabila
respon speaker kedua mengatakan dengan kalimat negatif, maksudnya itu adalah positif, biasanya seperti itu. Terus yang ketiga, Anda harus belajar melatih untuk restatement atau membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Kenapa? Karena untuk menguji pemahaman Anda. Contoh, tidak mahal sama dengan murah. Tidak murah berarti sama dengan mahal, seperti itu ya. He didn't speak to him. She didn't speak to him. Dia tidak berbicara kepadanya, nyanyi kepada Profesor Nas. Ini juga salah, gak nyambung dengan yang dimaksud oleh respon speaker keduanya. Bisa dipahami ya? Semoga bisa memahamkan Anda. Soal nomor 11, ini lanjutan. Sebenarnya soal nomor 1 sampai nomor 9 sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Lanjutannya ini. Soal nomor 11, percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, we have another history exam on Friday, and I hope this one isn't as hard as the last one. Jadi, woman merespon, you can say that again. Nah, ini hati-hati, ini ekspresi you can say that again. Ekspresi ini sering muncul dalam TOEFL. Dan ekspresi you can say that again itu adalah ekspresi tentang agreement. Jadi ekspresi tentang persetujuan atau agreement. Narator menanyakan, what does the woman mean? Ini maksud. Maksud ini biasanya 50% dari pertanyaan biasanya menanyakan tentang maksud. Kalau maksud berarti restatement soalnya. Jawabannya. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini laki-laki mengatakan, we have another history exam on Friday. Kita akan memiliki ujian sejarah yang lain di hari Jumat. And I hope this one isn't as hard as the last one. Dan saya berharap bahwasanya ujian tersebut tidak sesulit atau tidak seberat atau sesulit ya. Hard itu diartikan berat atau sulit. Tidak sesulit the last one, yang terakhir. Terus woman merespon, you can say that again. Nah, Anda harus tahu you can say that again itu adalah ekspresi tentang agreement. Oke. Kalau Anda sudah punya buku belajar listening TOEFL dari nol, Anda bisa buka di chapter 15 tentang tentang agreement ya, tentang ekspresi tentang persetujuan. Dengarkan ekspresi tentang persetujuan. Jadi ekspresi persetujuan itu biasanya bisa diekspresikan dengan elliptic structure. Biasanya diekspresikan dengan elliptic structure. Jadi seperti I am too, so do I, me too lah. Seperti itu adalah elliptic structure. Artinya saya juga. I have not finished my homework. I have not finished my homework. I haven't either atau neither have I. Lah, itu adalah tentang persetujuan. Saya juga belum. Nah, artinya Anda harus tahu tentang persetujuan. Lah, salah satu mengekspresikan persetujuan itu adalah dengan elliptic structure. Nah, elliptic structure. Di sini nanti ada persetujuan positif, persetujuan negatif. Anda harus tahu. Kalau di buku ini sudah lengkap. Saya tulis contoh latihan materinya terlebih dahulu, setelah itu latihannya, terus ada pembahasan soalnya. Jadi Anda bisa belajar di rumah, Anda bisa luangkan waktu di sela-sela Anda kerja, pulang kerja. Kemarin ada yang kirim video atau kirim gambar pada saya, sedang servis motor pun bisa sambil nunggu, gabut ya, nggak ngapa-ngapain, nonton e-course-nya Mr. Wahid. Karena apa? Persiapan mau tes beasiswa. Nah, salah satu untuk persetujuan ini adalah menggunakan elliptic structure, penyederhanaan. Kemudian yang kedua adalah dengan idiomatic expression. Idiomatic expression ada dua. Yang pertama adalah you can say that again. Yang kedua adalah I'll say.
Yang pertama adalah you can say that again. Yang kedua adalah biasanya menjawabnya dengan I'll say. I'll say artinya saya juga setuju. Lah, cara menjawabnya sederhana. Jadi ketika ada ekspresi you can say that again atau I'll say, cari pilihan ganda yang menunjukkan bahwasanya dia setuju. Agree, ada kata agree pertama, atau the same opinion. Biasanya jawabannya kalau nggak ada kata agree atau the same opinion. Nah, biasanya seperti itu. Kata kuncinya cara ngerjakan dengan cepatnya seperti itu gitu. Anda harus tahu. Oke, yang A, she would like the man to repeat himself. Nah, dia ingin laki-laki itu mengulangi sendiri. Ini salah. Kenapa? Karena Anda memahami you can say that again ini adalah letter luck gitu. Letter luck makna sesuai dengan artinya. Kamu bisa mengatakan itu lagi. Nah, kamu bisa mengatakan itu lagi. Kalau kamu nggak tahu strategi ini, kamu mesti pilihannya milih yang A. She would like the man to repeat himself. Dia ingin laki-laki mengulanginya sendiri. Kalau Anda tidak tahu bahwasanya you can say that again ini adalah idiomatic expression untuk mengekspresikan agreement, Anda mesti pilihan jawaban yang A. Dan sama dengan salah. Makanya kemarin banyak yang ngomong, "Sir, saya itu yakin saya itu benar. Tapi kenapa skor saya kok salah?" Itu. Skor saya kok rendah itu. Padahal saya jawabnya saya yakin benar. Saya yakin benar. Tapi kenapa skor saya kok nggak goal sampai 500, Sir? Karena Anda tidak tahu strateginya. Makanya dengan kan yang ditanyakan kan woman-nya ini. Woman mengatakan atau merespon, you can say that again. Kamu tidak bisa mengatakan itu lagi. Maksudnya itu, ini bukan diartikan arti kata per kata. You can say that again ini ternyata maksudnya adalah I agree with you atau I have the same opinion with you. Lah, bukan diartikan kata per kata. Kalau kamu artikan kata per kata, you can say that again, kamu bisa mengatakan itu lagi, berarti sama dengan dia menginginkan kamu mengulanginya, mengulangi perkataan, mengulanginya lagi. Jelas kamu mesti salah. Ingat ya, Anda harus catat nih, ini penting nih. You can say that again atau I'll say ini untuk ekspresi agreement. Cara menjawabnya adalah cari di pilihan gandanya ada kata agree atau the same opinion. Wes, gampang banget weh. Itu kalau di buku ini sudah saya bahas dengan lengkap. Itu di halaman 201 ekspresinya you can say that again sama I'll say untuk menunjukkan ekspresi persetujuan ini. 201 ya, bisa dilihat ya. Ekspresi agreement di samping bentuk elliptical structure, persetujuan positif juga diekspresikan dengan ekspresi tertentu, yaitu you can say it again, I'll say. Artinya ini menunjukkan persetujuan. Nah, terus jawaban yang B, the last exam was not very hard. Ujian terakhir tidak sulit. Ini juga salah. Kenapa? Karena ini belum ujiannya belum mulai. Kita berharap ya, kalau berharap hope kan tidak, berarti aktivitasnya belum dilakukan itu. Ingat, makanya kalau di buku di structure, di situ ada kata hope, hope, intent. Jadi hope, intent itu tidak bisa untuk future. I will hope, salah, I hope. Kenapa? Berharapnya sekarang, tapi kejadiannya besok. Kamu salah mengatakan I will hope, I will intend, salah. Yang benar adalah I hope, I intend. Nah, itu benar baru. Oke. Kemudian yang C, she agrees with the man about the exam. Nah, jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena ini menunjukkan persetujuan. Makanya saya katakan tadi, Anda bisa tulis di buku Anda. Ini mohon maaf agak sedikit lama, tapi ini semoga bermanfaat betul untuk Anda. Intinya adalah Anda harus tahu untuk persetujuan positif, untuk persetujuan itu ada persetujuan positif, ada negatif.
Persetujuan itu diekspresikan dengan elliptical structure atau elliptic structure. Yang kedua adalah dengan agreement. Dengan expression. Nah, expressionnya itu ada dua. Biasanya you can say that again. Yang kedua adalah I'll say. Kalau ada you can say that again, itu artinya agree, artinya setuju. Atau I'll say juga artinya setuju. Kalau sudah menemukan you can say that again atau I'll say, cari pilihan ganda yang ada kata-katanya agree atau the same opinion. We have the same opinion. She has the same opinion. Mesti benar itu. Ini ya, semoga bermanfaat ya. Terakhir ya, nomor 12. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Is the room ready for the conference? Apakah ruangannya siap untuk konferensi? I don't think it's been set up. Nah, narator menanyakan, what does the man say about the room? Apa yang dimaksud oleh laki-laki tentang ruangannya? Man adalah respon speaker kedua. Man mengatakan, I don't think, saya tidak berpikir bahwasanya ruangannya itu sudah diatur atau sudah dirapikan. Artinya apa? Anda harus bisa membuat restatement atau membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Saya tidak berpikir bahwasanya ruangannya sudah diatur atau sudah ditata. Berarti sama dengan laki-laki tersebut tidak yakin bahwasanya ruangannya sudah siap dan sudah ditata. Jawabannya yang mana? Jawabannya nggak? It has probably not been arranged. It has probably not been arranged. Jadi kemungkinan ruangannya itu belum ditata. Jawabannya adalah yang A. Jawaban yang B. It is ready for the conference. Oh, ini kalimatnya negatif. Berarti I don't think, saya tidak yakin, saya tidak berpikir bahwasanya ruangannya sudah ditata. Berarti kemungkinan ruangannya memang belum ditata gitu. It is ready ya, belum ditata kok ready ya, berarti salah gitu kan. It's ready for the conference. It need a set of chairs. Itu butuh satu set kursi. Salah juga. Maksudnya di sini ruangannya belum ditata. It needs to be emptied. Ini perlu untuk dikosongkan. Ini juga nggak nyambung sama sekali. Jadi jawabannya yang A. Yang perlu Bapak Ibu catat bahwasanya di listening itu ada strateginya, ada triknya. Anda butuh kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan soal tersebut. Jika Anda pengen dapat skor 550, Anda harus salah setiap seksinya adalah 10 maksimal. Jadi di listening maksimal salah 10, di structure and written expression maksimal 10, dan di reading maksimal 10. Untuk mendapatkan 550, karena kebanyakan teman-teman pengen dapat skornya 550. Dan jika Bapak Ibu pengen belajar lebih spesifik bagaimana belajar TOEFL dari nol, ini bedanya dengan bukunya Longman tadi. Kalau Longman intermediate advance, padahal Anda terpaksa, betul Anda terpaksa untuk tes TOEFL karena mau nggak mau harus tes. Maka Anda bingung kalau Anda ambil kursus harus bertahun-tahun, karena mindset pertama saya atau guru-guru bahasa Inggris, kalau kamu belajar TOEFL, kamu harus belajar grammar semuanya bertahun-tahun. Kelamaan. Dengan buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda akan belajar lebih cepat, karena sudah dilengkapi dengan video pembelajaran plus latihan soalnya. Anda bisa kebut ini yang di luar membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun. Dengan buku ini Anda cukup belajar 2 minggu. Kalau kelas karantina belajar langsung mungkin cuma 3 hari selesai ini. Satu buku tebal ini 3 hari. Dan Anda harus belajar listening TOEFL dari nol. Ini akan mengajarkan listening, pola-pola yang ada di listening. Dan terakhir buku saya di sini ada vocabulary TOEFL dari nol. Semoga buku-buku ini bisa membantu Anda untuk goal TOEFL sehingga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.